Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, eh, 2 Januari 2021, 18 Jumadil Ula 1442 Hijriah, Tanjung Pinang dan beberapa bagian di Kepulauan Riau mengalami bencana banjir ataupun tanah longsor. Jadi tadi ada di dekat Jalan Bandara Lama dan ini berada di Toapaya di Bintan. Di beberapa titik banjir mencapai 2 meter. Ini adalah suasana di Waduk Seipulai. Jadi air sudah memenuhi dari waduk sehingga meluap ke jalanan yang menghubungkan antara Kijang ke Tanjung Pinang. Sedangkan ini adalah gambar dari depan perumahan Permata Galaksi Batu 14. Akses dari Bintan ke Tanjung Pinang sementara tertutup. Hari ini Ahad 19 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita sedang melewati Jalan Raya Dompa melihat kondisi setelah banjir. Jadi tadi jalan setelah supermarket Albaik dari Batu 8 atas terlihat sudah surut di dekat sungai. Di area sini juga menjadi langganan banjir. Ini terbukti dari dibukanya bagian tengah dari jalan, pemisah jalan, supaya air mengalir ke arah kanan, di mana kanan ini arahnya adalah ke laut. Jadi sebenarnya daerah kiri dan kanan ini dulunya adalah rawa yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau. Ini harus jadi masukan dari pihak pemerintah untuk merapikan baik kiri atau kanan jalan ataupun meninggikan dari jalan itu sendiri, kemudian melarang adanya bangunan di ruang terbuka hijau. Dan sebenarnya banyak dari ruas jalan di Tanjung Pinang tidak memiliki drainase yang memadai ataupun bahkan tidak ada drainase. Ini juga menjadi penyebab debit air dari air hujan mengalir ke jalan, dan ini di kawasan ini juga tidak dapat dilewati dikarenakan tertutup oleh genangan air di sebelah kiri kita ini. Jadi lagi-lagi ini adalah masukan bagi pemerintah, pertama untuk memperhatikan ruang terbuka hijau, yang kedua adalah masalah drainase, yang ketiga adalah seharusnya ini adalah jalan ditinggikan karena sebagian kiri dan kanan dahulunya adalah rawa. Dengan adanya musibah yang beruntun dari tahun lalu berupa COVID-19, kemudian dari banjir ataupun longsor, hendaknya kita, saya, kemudian warga Tanjung Pinang sendiri secara umum mengkoreksi diri sendiri untuk perbanyak istighfar ataupun taubat kepada Allah terhadap dosa yang telah kita lakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Karena musibah itu muncul itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Baru langkah selanjutnya kita memberi masukan kepada pemerintah ataupun pemerintah sendiri untuk mengevaluasi bagaimana musibah tersebut tidak terulang atau minimal bisa dikendalikan. Biasanya dari pihak BMKG akan mengumumkan adanya bencana hidrometeorologi kepada masyarakat.
itu biasanya rutin. Kemudian masyarakat diberikan satu pendidikan atau arahan bagaimana evakuasi ketika bencana itu terjadi. Ini harus dilakukan secara berulang setiap tahunnya. Jadi masyarakat siap ketika musibah itu datang, akan tahu bagaimana cara evakuasi atau tempat untuk mengungsi. Ini memang membutuhkan sosialisasi yang jangka panjang. Kita berada di atas jembatan Dompak Lama. Terlihat ini lautan berwarna coklat. Ini kemungkinan besar efek dari banjir kemarin tanggal 2 Januari. Karena memang semua debit air mengalir ke lautan. Dan suasana pagi ini masih mendung dan di beberapa titik ada mengalami gerimis. Hujan kemarin terjadi sekitar 38 jam. Dan sebenarnya Rasulullah telah memberikan tuntunan untuk berdoa untuk mengalihkan curah hujan. Jadi tidak perlu itu yang namanya dukun-dukun untuk mengalihkan hujan, karena itu adalah bagian dari kesyirikan. Jadi Rasulullah telah mengajarkan doa, nantinya akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi saran saya sih perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, kemudian kurangi maksiat. Itu adalah cara supaya musibah ini diangkat oleh Allah. Ini adalah jalan di Pulau Dompak menuju bundaran Logo Kepulauan Riau. Pagi ini cukup lengang suasana. Biasanya masyarakat Tanjung Pinang berolahraga di daerah sini. Namun karena kondisi sedang mendung, saya cuma melihat satu orang bersepeda. Namun dia sudah keluar dari Pulau Dompak. Di dalam musim hujan ini, harap rekan-rekan berhati-hati dalam berkendara. Kemudian masukan untuk pihak terkait mengenai pohon di tepi jalan hendaknya dirapikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu robohnya dari pepohonan di tepi jalan. Jadi bagusnya sih dirapikan saja, jangan ditebang habis. Karena itu juga salah satu hal yang bisa mengurangi polusi udara di kota kita tercinta. Perapian dari pohon di tepi jalan kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya biasanya dilakukan secara rutin oleh Dinas Pertamanan. Untuk rekan-rekan tetap jaga kesehatan, jalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, kemudian menjaga jarak dan jangan lupa berolahraga ataupun meminum asupan berupa suplemen ataupun makanan untuk meningkatkan dari imun tubuh. Jadi itu saja video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ